Sekarang tentang rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Iya, segitiga siku-siku. Kalau segitiga siku-siku berarti salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Jadi kalau digambarkan inilah dia. Nah, kita anggap ini 90 derajat. Nah, dalam segitiga siku-siku kalau misalkan ini ada sudutnya namanya sudut alfa nih, maka ini nanti namanya sisi di depan sudut alfa. Ini sisi depan, ini sisi samping, ini sisi miring. Nah, kalau kita anggaplah ini X, ini Y, ini R, maka nanti untuk rasio trigonometri itu ada beberapa yang pertama namanya sinus. Sinus itu disingkat sin suatu sudut, sin alfa. Sin alfa nanti namanya sama dengan sin itu demi. Apa itu demi? De itu adalah depan. Mi itu adalah miring. Jadi depan per miring. Mana sisi depan tadi? Depan sudut, nih sudut depannya adalah si Y, maka Y per miring. Miring berarti R, jadi Y per R. Kemudian ada namanya cos alfa, cosinus. Cos alfa, cosinus namanya singkatannya cos alfa. Cos itu sami. Maksudnya adalah samping per miring. Mana samping? Nah, ini tadi sudutnya sudut alfa, sampingnya adalah si X, miringnya adalah si R. Yang ketiga nanti tangan itu biasanya disingkatan, bisa juga TG, tan alfa itu nanti desa. De itu depan, sa itu samping. Depan tadi yang mana? Depan tadi adalah Y, sampingnya adalah si X. Selain dari sin, cos, dan tan, ada juga namanya yang pertama kosekan, disingkat kosek. Kosekan itu adalah kebalikan dari sin. Nah, tadi sin itu Y per R, sekarang kosekan adalah R per Y. Kemudian sekan itu kebalikan dari cos, jadi seper cos alfa. Cos tadi adalah X per R, sekarang R per X. Dan terakhir adalah kotangan. Kotan itu kebalikan dari tangan. Tadi tangan itu Y per X, berarti sekarang X per Y. Jangan lupa untuk segitiga berlaku dari Pythagoras ya. Dari Pythagoras itu apa? Kalau nanti yang ditanya miring, si R itu sama dengan akar dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Kemudian kalau yang ditanya yang bukan miring, misalkan si X nih, maka nanti X itu sama dengan akar dari R kuadrat dikurangi dengan Y kuadrat. Jadi yang bukan miring itu dikurang, yang paling besar si R dikurangi dengan si Y itu sama dengan R kuadrat dikurangi dengan X kuadrat. Nah, contoh, tentukan sisi-sisi yang belum diketahui pada segitiga siku-siku berikut. Misalkan nih 10, 6 yang belum dikasih tahu kan ini adalah yang bukan miring. Kalau yang bukan miring maka nyarinya nanti sama dengan akar dari, kalau yang bukan miring itu dikurang. Siapa duluan? Yang paling besar duluan. 10 kuadrat ini dikurangi dengan 6 kuadrat. 10 kuadrat 100 dikurang 6 kuadrat 36, berarti akar dari 64 sama dengan 8. Contoh lain, misalkan ada sebuah segitiga siku-siku. Nah, misalkan di sini kita buat 2, di sini kita buat 1. Tentukanlah sisi miring pada segitiga siku-siku ini. Kan yang ditanya kan sisi miring. Kalau yang ditanya sisi miring berarti ditambah kan, maka nanti sama dengan akar dari, kita tambahlah 2 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat. 2 kuadrat 4 tambah 1 kuadrat 1, 4 tambah 1 akar 5. Kalau akar 5 ada enggak nilai akarnya? Enggak ada. Kalau enggak ada biarkan aja gini. Sekarang kita lihat contoh tentang rasio trigonometri pada segitiga siku-siku.
Jadi contohnya jika misalkan dikasih tahu nih, jika sin alfa sama dengan 3/5, dimana alfanya adalah sudut lancip, maka coba kamu tentukan nilai dari cos alfa, yang kedua tan alfa, yang ketiga sekan alfa, yang keempat kosekan alfa, dan yang terakhir adalah kotangan. Oke, nah bagaimana cara menyelesaikan soal yang seperti ini? Nah, kalau misalkan dikasih tahu salah satu fungsi ada nilainya, maka untuk mencari fungsi trigonometri yang lain seperti cos, tan, sekan, kosekan, kotangen itu bisa dicari. Caranya gimana? Ingat, dasar daripada rasio trigonometri adalah segitiga siku-siku, maka kita buat dulu segitiga siku-sikunya. Oke, andailah di sini sudutnya sudut alfa. Katanya dikasih tahu bahwa sin alfa sama dengan 3/5. Yang kita tahu sin itu apa? Sin itu demi. Berarti di sini depan, di sini miring. Jadi depannya siapa? Depannya 3. Miringnya siapa? Miringnya 5. Yang mana depan? Depan sudut ini. Yang mana miring? Miringnya ini. Berarti harus kita cari dulu satu sudut lagi, satu sisi lagi, sisi samping. Maka pakai dalil Pitagoras ini bahwa sama dengan akar. Kalau yang bukan miring berarti dikurang 5 kuadrat dikurangi dengan 3 kuadrat, berarti akar 25 dikurang 9, akar 16, maka dapat lagi 4. Nah, sudah dapat 3 sisinya, maka semua yang ditanya ini bisa kita cari. Yang pertama apa? Cos alfa. Oke, cos itu samping per miring. Sampingnya siapa? 4, miringnya 5. Oke, sudah dapat si cos. Sekarang tangen. Tan alfa. Tan itu apa? Desa, depan per samping. Depannya siapa tadi? 3, per sampingnya 4. Yang ketiga, sekan. Sekan itu kebalikan dari cos. Cos tadi 4/5, berarti sekarang 5/4. Yang keempat, kosekan itu kebalikan dari sin. Sinnya adalah 3/5, berarti kebalikannya adalah 5/3. Dan yang terakhir adalah kotan alfa. Kotan itu kebalikan dari tan itu tadi 3/4, sekarang 4/3. Sekarang coba kamu kerjakan yang ini. Jika tan alfa 8/15 alfanya lancip, maka nilai sin alfa tambah cos alfa. Yang kedua, jika cos theta itu juga dianggap sudut sama dengan 12/13, sudut theta lancip, maka nilai dari akar 1 kurang tan kuadrat theta sama dengan titik-titik. Nah, untuk nomor 2 pilihannya ada ya.